Bab 112. Namanya Evander Law Margues. Anak pertama keluarga Margues, sekaligus pewaris utama keluarga mereka. Sosoknya tampan dan tinggi. Evander sangat memanjakan Diana dan mengabulkan semua keinginan Diana. Intinya Evander sangat bucin pada Diana sebagai adiknya. Tapi semua itu berlaku sebelum dia tahu Diana bukan adik kandungnya. Tepatnya selama 1 tahun ini, Evander memperlakukan Diana seperti musuh. Setiap bertemu, selalu memberikan tatapan tajam dan sinis. Begitulah sekilas informasi yang baru saja dikirim oleh Gisela Baywa. Sekarang Diana sedang berhadapan dengan sosoknya. Dan ya, sesuai deskripsi Gisela, Diana bisa merasakan tatapan tajam Evander bak pedang yang menghunus jantung Diana. Halo, Kak Evander. Siapa yang kamu panggil kakak? Astaga, galaknya. Diana jadi bertanya-tanya, masa si cowok yang kelihatan segalak ini bisa bucin pada Diana yang dulu? Gimana ya caranya membuat Evander bisa bucin lagi? Masalahnya akan merepotkan jika menjadikan Evander sebagai musuh. Dia kelihatan seperti musuh yang sulit ditaklukkan. Lihat saja wajah galaknya itu. Diana yakin dulu pasti tidak ada cowok yang mau mendekati Diana jika ada Evander di sisinya. Dia seperti serigala pemburu. Apa? Kenapa menatapku begitu? Diana berdeham. Ya udah Kak Evander, duduk dulu. Apapun tujuan kakak kesini sebagai pemilik rumah, sudah sebaiknya aku menyambut tamu dengan baik. Diana memanggil Bibi untuk menyajikan minuman. Dasar rubah licik, ucap Evander tiba-tiba. Apa? Di depanku dan semua orang kamu berlagak baik, lemah, dan tak berdaya. Tapi di belakang semua orang kamu menindas Bianca, bahkan membuatnya menangis. Bianca menangis. Sebagai orang yang sudah merebut segalanya dari Bianca, seharusnya kamu memperlakukan Bianca dengan baik. Bukan malah memusuhinya. Padahal Bianca sudah berlapang dada merelakan waktu 24 tahun dalam penderitaan dan memaafkan pelayan licik, ibumu. Tapi kamu justru tidak tahu diri dan terus menyerang Bianca. 24 tahun Diana, hidupmu yang tersisa tidak akan mampu membalas semua penderitaan yang Bianca alami. Entah apa yang Bianca adukan pada Evander, tapi ini sangat menyebalkan. Di masa lalu kejadian ini pasti sering terjadi. Bianca datang pada Diana, menindas Diana, lalu Bianca play victim merangkai cerita palsu seolah Diana yang menindasnya. Kemudian, bisa ditebak selanjutnya, mereka, keluarga Margues tidak terima dan menyerang balik Diana. Hah, benar-benar merepotkan. Rasanya Diana ingin mengajak Bianca adu tonjok saja di atas ring. Menentukan pemenang dalam satu permainan, setelah itu urusan mereka selesai. Tidak seperti ini. Bianca terus menyerang Diana perlahan. Dengar ini baik-baik, keluarga kami yang sebenarnya adalah Bianca. Seperti yang kamu katakan, dia memang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan dibesarkan di daerah kumuh, tapi di dalam darah Bianca mengalir darah keluarga Margues. Artinya dia berkali lipat lebih baik daripada kamu yang keturunan wanita jahat. Artinya juga, jika ada yang menyakiti Bianca, kami tidak akan tinggal diam. Jadi, sekali lagi kamu membuat Bianca menangis, aku akan membunuhku. Evander tersentak sesaat. Kakak ingin membunuhku. Diana menatap Evander tepat di bola matanya. Menyelami bola mata hitam pekat itu lebih dalam. Intinya aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuatmu menangis jika membuat adikku menangis. Apa hanya Bianca yang menjadi adik kakak? Apa aku bukan adik kakak? Tanya Diana. Kamu masih bertanya kamu adikku atau bukan setelah mengetahui semua fakta ini? Diana mengangguk-angguk dan tersenyum pahit. Maaf, sepertinya aku masih terjebak di masa lalu dan mengira kakak masih kakak kandungku. Tapi meski begitu,
Apa waktu yang kita habiskan selama 24 tahun tidak berarti untuk kakak? Apa kasih sayang kakak padaku sudah menghilang? Apa sudah tak tersisa sama sekali? Evander membuka mulut ingin menjawab, namun terkatup lagi. Diamnya membuat suasana semakin berat. Evander terdiam, dan Diana merasakan betapa jauhnya mereka sekarang, meski jarak fisik di antara mereka begitu dekat. Aku tidak ingat bagaimana masa laluku. Tapi kakak pasti ingat aku seperti apa kan? Apa menurut kakak aku bisa mengatakan itu pada Bianca? Apa? Aku tanya, dari sudut pandang kakak yang mengenalku selama 24 tahun ini, saat aku melakukan kesalahan pada orang, apa yang akan aku lakukan? Kamu selalu minta maaf. Saat ada orang bersedih di depanku, apa yang aku lakukan? Kamu menghiburnya. Dulu, saat masih kecil, kamu pernah memberikan mainan yang baru dibelikan papa untuk anak tetangga yang menangis. Saat ada orang yang menyeberang sembarangan dan ada mobil yang lewat, apa yang akan aku lakukan jika aku ada di sana? Kamu pasti berlari menyelamatkan orang itu dan tidak peduli pada nyawamu sendiri. Kamu pernah melakukan itu. Untung saja saat itu kamu hanya terserempet motor dan luka ringan. Kalau begitu, Diana meremas jari jemarinya sendiri. Kakak masih percaya saat ada orang yang mengatakan aku menyakitinya bahkan membuatnya menangis. Mulut Evander kembali terbuka, ingin mengatakan sesuatu tapi suaranya tidak keluar. Mendadak sulit mengucapkan kalimat sepatah kata pun. Benar, bahkan jika ada orang yang bilang Diana menyakiti semut, Evander tidak akan percaya. Karena hati Diana selembut itu. Lalu ucapan Bianca selalu mengatakan Diana telah menyakitinya. Mendadak hati Evander ragu. Namun dia teringat ucapan Bianca. Kak, Diana sangat membenciku. Dia pasti akan mutar balikan kata seolah-olah aku yang bersalah. Jadi apapun yang dia katakan tolong kakak jangan percaya. Kakak ingat saja, waktu itu kakak pernah lihat dengan mata kepala sendiri kan Diana mendorongmu sampai aku jatuh. Itu adalah fakta yang harus kakak percayai. Bukan omongan Diana. Benar, Evander harus mempercayai itu. Dengan mata kepala Evander sendiri, Evander melihat Diana membuat Bianca menangis. Jadi, sudah seharusnya Evander membela Bianca dan mempercayai semua ucapannya. Karena Bianca adalah adik kandungnya. Manusia bisa berubah. Apalagi jika sesuatu yang dia rasa menjadi miliknya direbut orang lain. Seperti kamu, selama 24 tahun kamu hidup dalam kebahagiaan, bergelimpangan harta, dan mendapat banyak kasih sayang. Lalu semua itu hilang dalam sekejap setelah kedatangan Bianca. Kamu pasti merasa Bianca merebut segalanya darimu. Perasaanmu pasti dipenuhi dengan iri, dengki dan benci. Kamu mungkin awalnya mencoba menekan amarah dan kebencianmu pada Bianca, tapi akhirnya kamu tidak tahan dan menyakiti Bianca juga. Nggak usah munafik Diana, katakan saja kalau kamu membenci Bianca. Jadi, begitu aku di mata kakak. Evander diam. Baiklah, aku tidak akan menjelaskan atau membela diri lagi. Karena percuma. Jadi, jika aku boleh minta, tolong katakan pada adik tersayang kakak jangan menemuiku lagi. Apa kakak nggak merasa aneh? Bianca selalu mengatakan aku menyakitinya tapi dia selalu menemuiku dengan dalih perhatian. Cih, harimau pun akan berlari jika sekali mendapat pukulan. Evander mengepalkan tangan. Karena terlalu larut dalam pembicaraan, Evander tidak sadar sejak tadi Diana membalas kalimatnya. Padahal biasanya Diana hanya diam. Sudah malam, sebaiknya kakak pulang. Suamiku pencemburu, mungkin dia akan marah jika melihat orang lain ada di rumahku. Orang lain. Oh sekarang Diana sudah menganggapnya orang lain meskipun memanggilnya kakak. Tentu saja aku ingin pulang. Aku juga tidak ingin berlama-lama di sini.
Tapi, percaya diri sekali kamu mengatakan suamimu cemburu. Kairo bahkan tidak peduli padamu. Sayang sekali orang sesempurna Kairo memiliki istri sebodoh dirimu. Memang sudah seharusnya kamu mengembalikan Kairo pada jodohnya yang sebenarnya. Pada Bianca, karena sejak awal Bianca, putri kandung Margues, yang dijodohkan dengan Kairo. Melihat perbedaan pengetahuan dan attitude kalian, Bianca yang dibesarkan dari daerah kumuh justru lebih pantas bersanding dengan Kairo daripada kamu yang dibesarkan dengan sendok emas. Jadi, Evander bangkit dari sofa. Tunggu saja waktu perceraianmu dan Kairo. Setelah itu kamu akan merasakan, kamu bukan siapa-siapa di dunia ini tanpa nama Margues dan Adiwinata. Kamu tidak lebih dari perempuan bodoh dan anak seorang penjahat. Ingat, kamu bukan siapa-siapa. Hening. Setelah kepergian Evander, Diana diam di sofa. Tatapan matanya nanar tertuju pada pintu yang ditinggalkan Evander, perlahan nyeri mulai menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya setelah bangun dari koma, Diana merasa sakit hati sesakit ini. Ini melelahkan. Sungguh. Rasanya Diana mendapat serangan dari berbagai sisi. Dia dituduh atas hal yang tidak pernah dia lakukan. Air mata menggenang di sudut matanya, namun dia terlalu lelah untuk menangis. Sungguh ini melelahkan. Kak Ivan, kakak sayang gak sama Lily? Kenapa Lily tanya gitu? Sudah pasti dong. Kak Ivan sayang banget sama Lily. Evander kecil yang berusia 12 tahun, memeluk erat Lily kecil yang berusia 7 tahun. Kenapa Kak Ivan sayang Lily? Karena Lily adik kakak. Kalau Lily bukan adik kakak, kakak Ivan gak sayang Lily. Evander kecil tertawa, sampai kapanpun Lily akan selalu menjadi adik kecil kakak yang cantik dan yang paling kakak sayangi. Kak Ivan janji ya jangan pernah ninggalin Lily apapun yang terjadi. Soalnya Lily juga sayang sama kakak. Kalau kakak tinggalin Lily, nanti Lily jadi sedih. Janji. Kakak tidak akan pernah meninggalkan Lily apapun yang terjadi. Janji itu. Evander tidak bisa menepatinya sekarang. Evander telah meninggalkan Diana 1 tahun yang lalu setelah adik kandungnya kembali. Namun, semua itu juga bukan keinginan Evander, melainkan karena Diana sendiri. Saat ini, dalam keheningan malam, Evander mencengkeram kuat setir mobil. Pikirannya berkecamuk dan perasaannya campur aduk. Kenapa kamu harus menjadi orang jahat hanya untuk mencari perhatian, Lily? Tanpa kamu melakukan apapun, kakak akan selalu menyayangimu. Tapi kenapa kamu harus berubah? Kakak membencimu karena kamu membuat kakak harus membencimu. Evander benci dengan kenyataan waktu 24 tahun yang mereka habiskan bersama sia-sia begitu saja. Padahal Evander pernah berjanji. Meskipun Bianca sudah kembali, kasih sayang Evander tidak akan berkurang. Tapi Diana justru berubah menjadi jahat. Evander benci dengan fakta dia tidak bisa memeluk Lily. Kecilnya seperti dulu. Van sesampainya di rumah, Kairo terkejut Bibi Siti mengatakan Diana demam. Bibi sudah mengompres Diana dan sekarang sedang berbicara dengan Kairo di depan kamar Diana. Sepulang dari belanja Nyonya sangat happy. Tapi setelah kedatangan seorang perempuan yang bernama Bianca, wajah Nyonya jadi tegang. Mereka berbicara di ruang tamu. Saya tidak dengar apa yang mereka bicarakan tapi setelah Bianca pulang, Nyonya kelihatan sedih. Setelah makan malam, Nyonya langsung masuk kamar. Tidak minta dibuatkan camilan seperti kemarin. Menu yang diminta pun hanya 1 menu dan 1 centong nasi. Terus, tadi, ada tamu lain juga, Tuan. Namanya Evander, katanya dia kakak Nyonya Diana. Evander datang ke sini. Iya, Tuan. Saya juga tidak mendengar apa yang mereka bicarakan tapi saya bisa mendengar Evander bicara dengan nada keras pada Nyonya.
Karena penasaran akhirnya saya menguping. Saya takut saja terjadi sesuatu pada Nyonya. Intinya Tuan Evander marah karena Nyonya Diana membuat Bianca menangis. Tapi dari kejauhan, saya perhatikan saat Nyonya Diana dan Bianca mengobrol, Bianca tidak menangis. Ya, kemampuan manipulasi Bianca memang tidak diragukan lagi. Kairo tahu itu. Karena itu Kairo membiarkan Bianca di sisinya. Bianca tahu cara menempatkan diri, tahu cara mengambil hati orang, dan tahu cara menggunakan wawasannya untuk menambah relasi. Tidak salah Kairo mengajak Bianca sebagai gandengan setiap menghadiri pesta atau acara perusahaan. Kairo hanya memanfaatkan Bianca. Dan Bianca juga memanfaatkannya dengan baik. Kairo menyukai hubungan yang seperti itu. Saling menguntungkan satu sama lain. Pure kerjasama tanpa melibatkan perasaan. Tapi kadang, perempuan itu memang sedikit berlebihan. Apa sebaiknya Tuan memanggil dokter untuk memeriksa Nyonya? Besok pagi saja. Bibi bisa istirahat. Baik, Tuan. Sepeninggalan Bu Siti, Kairo masih diam di tempat. Lalu menarik nafas dalam dan masuk ke kamar Diana. Ini kamar utama lantai 2 yang seharusnya menjadi kamar mereka. Tapi karena muak, Kairo menyerahkan kamar ini pada Diana. Sementara dia menggunakan kamar lain di lantai 1. Dan ini kedua kalinya Kairo masuk ke dalam kamar ini dalam 1 bulan ini. Ini termasuk rekor. 1 tahun yang lalu, Kairo bahkan tidak memasuki kamar ini sama sekali. Baf. Sakit. Kairo mengerjap. Berhenti dari aktivitasnya mengedarkan pandangan ke sekeliling dan tertuju pada Diana yang bergumam samar, kedua matanya masih terpejam, tampak resah dan gelisah. Aku tidak jahat. Melangkah mendekat, Kairo duduk di kursi tepat di samping ranjang. Hanya diam dan memperhatikan Diana yang gelisah dalam tidurnya. Dahinya sedikit berkeringat, kepalanya menggeleng ke kanan kiri pelan, dan bibir mungilnya bergumam tidak jelas. Apa dia bermimpi buruk? Aku sungguh tidak jahat. Kairo masih diam. Apa yang biasanya orang-orang lakukan saat melihat orang mengigau? Ini pengalaman pertama Kairo. Seberapa tinggi demamnya? Kairo mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Diana. Oh, panas sekali. Apa sebaiknya dikompres? Kairo menarik tangannya ingin mengambil handuk di atas baskom, namun tertahan karena Diana tiba-tiba menggenggam tangannya, menarik lembut dan menyimpan tangan Kairo di bawah pipinya. Sekarang dia tiduran miring, meringkuk seperti bayi, begitu kecil dan mungil. Dingin, gumamnya dengan mata terpejam. Perlahan napas Diana mulai teratur. Igauannya pun tak terdengar lagi. Kairo diam. Kaku di kursinya. Ini sangat tidak sopan. Beraninya Diana menyentuh tangannya tanpa izin. Tapi wajahnya yang lelap membuat Kairo tidak tega membangunkan. Ah, sejak kapan Kairo punya rasa tak tega pada seseorang? Bahkan dia bisa membuang orang lain seperti membuang kecoa. Membuang Diana juga tidak sulit bagi Kairo, apalagi Diana tidak punya apa-apa sekarang. Satu-satunya alasan Kairo memperhatikan Diana adalah karena Diana putri dari keluarga Margues. Meskipun pemalu dan tidak pandai bersosialisasi, menikah dengan Diana tetap menguntungkan bagi Kairo. Dengan kontrak bisnis keluarga Adiwinata dan Margues. Tapi ternyata Diana bukan putri kandung mereka. Sekarang benar-benar tidak ada alasan bagi Kairo mempertahankan pernikahan ini. Akan sangat menguntungkan jika Kairo menikah dengan Bianca. Selain putri kandung Margues, Bianca juga sangat cerdas. Tapi, Diana yang sekarang. Kamu berbeda. Kairo menyentuh helaian rambut Diana yang menutupi wajahnya. Aku ingin sekali menjinakkanmu. Mencondongkan tubuh, suara serak Kairo membisiki telinga Diana. Pagi hari, Diana terbangun dengan kepala agak pusing. Saat membuka mata,
Beberapa saat kemudian ia terpejam kembali, mencoba meredakan rasa pusing yang masih terasa. Setelah beberapa menit berlalu dan merasa sedikit lebih baik, Diana kembali membuka matanya, berharap pusingnya benar-benar hilang. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela mulai menghangatkan kamarnya, memberikan semangat baru. Untuk memulai hari. Kompres. Diana mengambil kain kompres di dahinya. Pasti bibi yang menjagaku semalam. Ya ampun, aku jadi nyusahin. Kemarin dari pagi sampai sore tubuhnya baik-baik saja. Dia juga bisa melawan Bianca dengan baik. Tapi setelah bertemu dengan Evander, tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terasa lelah. Mungkin terlalu kelelahan, Diana sampai sakit. Syukurlah setelah istirahat semalam, pagi ini kondisinya sudah membaik.